Ini adalah bayi beruntung yang dilindungi oleh roh ular. Setiap kali roh ular datang berkunjung, matanya terbuka lebar, memandang jiwa ular dengan penuh semangat. Sang ibu melihat itu dan juga sangat senang. Akhirnya, saya tidak perlu khawatir anak saya terluka lagi. Belum lama ini orang tuanya menikah. Saya pikir saya telah menemukan cinta sejati, tetapi pria itu kembali ke rumah. Kemudian baskom berisi air dingin disiramkan padanya. Belakangan saya menyadari bahwa pria itu telah menipu saya. Ia tidak hanya mempunyai istri pertama tetapi juga istri kedua. Dan dia adalah istri ketiga, dia tidak bisa menerima kebenaran. Langsung pingsan di tempat, dia mengambil kopernya dan minta pulang. Saya menelepon sepupu saya dan menyuruhnya datang dari kota untuk menjemput saya. Begitu mereka pergi, pria itu mengejar mereka. Dia memegang tangannya dan mengucapkan kata-kata manis. Dan dikatakan jika aku pergi, bayi itu tidak akan mempunyai ayah. Kasihan sekali, setelah beberapa saat menuangkan madu ke telingaku. Sang ibu masih memaafkannya, tapi syaratnya sepupunya tetap tinggal untuk melindunginya. Ia itu harus setuju. Malam itu sifat manusia itu muncul kembali. Ketika istrinya sedang tidur, dia meninggalkan kamar. Wanita itu tidak melihat suaminya dimanapun. Jadi dia mengikuti suara itu dan keluar untuk mencari. Dia berjalan ke pintu kamar dan melihat ke dalam. Suaminya melakukannya dengan seekor kambing gunung. Dia tidak menyangka suaminya begitu menjijikkan. Dia kecewa dan langsung lari. Dia tidak hati-hati dan terjatuh, tiba-tiba muncul seekor ular. Kemudian sepupunya berlari untuk menutup mulutnya. Katakan padanya untuk tidak berteriak, setelah dia tenang. Sepupunya memberitahu ular itu bahwa ini adikku, bukan orang jahat. Ular itu sepertinya mengerti, ia berbalik dan pergi. Saat ini, gadis itu masih ketakutan. Melihat ular itu, dia berani menangis dengan keras. Sepupu yang menghiburnya adalah roh ular yang melindungi tempat ini. Jika kita tidak melakukan hal-hal buruk, itu tidak akan merugikan kita. Sejak saat itu, dia menghadapi masalah yang membuat frustrasi ketika ular itu muncul lagi. Bersamanya, menghiburnya, hari demi hari. Gadis itu akan melahirkan, dan suaminya membawa pulang seorang pengacara. Saya ingin meninggalkan 2 rumah di dekatnya untuk anak-anak saya. Perkataan itu terdengar oleh istri kedua yang lewat. Istri kedua memberitahu istri pertama bahwa jika rumah itu milik mereka, mereka akan diusir dari rumah tersebut. Istri pertama dengan marah berkata, saya mengikutinya selama 5 tahun. Jika Anda tidak bisa melahirkan, apa yang bisa Anda lakukan? Jadi istri kedua punya rencana, kalau kami tidak bisa melahirkan. Tapi hal itu mungkin menghalangi bayi untuk dilahirkan. Pria itu sangat jahat. Dia mendorong wanita hamil itu ke bawah. Namun seekor ular besar muncul. Ular itu sepertinya ingin menelannya hidup-hidup. Membuatnya melarikan diri, ular itu lalu menatap Mai. Jinak seperti hewan peliharaan, Mai diam-diam menyentuh ular itu. Dia tahu itu diam-diam melindungi dia dan ibunya. Waktu berlalu dengan cepat. Hari itu Mai kesakitan, sepupunya berlari untuk memeriksanya. Mengetahui dia akan melahirkan, dia segera berlari mencari dokter. Di kamar sebelah, istri pertama sedang menghasut istri kedua untuk mengasuh anak Mai. Istri kedua mengetahui bahwa Mai dilindungi oleh roh ular sehingga dia tidak berani pergi. Istri pertama yang marah menjambak rambut istri kedua dan memarahinya. Kotoran, aku tidak pergi, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Istri pertama dengan marah keluar dari pintu. Tiba-tiba seekor ular muncul. Ternyata ia mengetahui segalanya, jadi selalu berdiri di depan pintu untuk mengawasi 2 wanita jahat itu. Kemudian mereka menutup pintu agar terhindar dari kematian. Di sisi ini, Mai dengan mudah melahirkan. Ular itu mendengar suara itu dan merangkak untuk memeriksanya. Adegan itu membuat bidan itu ketakutan setengah mati. Melihat ular itu datang, Mai langsung memberitahu wanita itu. Jangan takut, inilah roh ular yang melindungi saya. Tidak merugikan siapapun. Lalu Mai berkata bayinya lahir pada suatu malam. Begitu dia lahir, hujan turun deras. Kita harus memanggil bayi itu Mehala, roh itu setuju. Kemudian sepupunya menyuruh bidan untuk tidak berkata apa-apa. Ia juga memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi. Seiring berjalannya waktu, Mehala berangsur-angsur tumbuh dewasa. Roh ular juga sering mengunjunginya. Manusia dan ular sama-sama sangat penasaran satu sama lain. Sang ibu melihat itu dan juga sangat senang. Perjalanan ini beruntung memiliki roh ular. Namun istri pertama dan istri kedua tetap tidak menyerah. Hari itu Mai tidak ada di rumah, jadi mereka menyelinap ke kamar dan melihat bayinya. Ide untuk mencekik Mehala sampai mati muncul di benaknya. Begitu dia mengulurkan tangannya, roh ular itu muncul. Keduanya ketakutan. Istri kedua mengambil buku itu dan berusaha mengusirnya. Istri pertama melihat hal itu dan segera menghentikannya. Dan katakan mungkin ini hal yang baik. Lalu mereka berdua bergegas keluar. Mai masuk dan melihat ular itu melilit tempat tidur.
Masih dalam posisi menyerang, dia tahu roh ular baru saja melindungi gadis itu. Jadi aku membiarkan roh ular itu menyentuh tubuhku. Duanya berdiri di luar, tampak ketakutan. Mai adalah istri ular. Istri ular? Dari mana omong kosong itu berasal? Pria itu tidak percaya setelah mendengarnya. Dia juga mengatakan jika dia berbicara kasar, dia akan diusir dari rumah. Istri pertama dan istri kedua sangat marah. Mereka akan mencari bukti agar pria tersebut mengetahui bahwa Mai adalah istri ular tersebut. Pria itu sangat jahat. Dia mendorong wanita hamil itu ke bawah. Namun seekor ular besar muncul. Ular itu sepertinya ingin menelannya hidup-hidup. Membuatnya melarikan diri, ular itu lalu menatap Mai. Jinak seperti hewan peliharaan, Mai diam-diam menyentuh ular itu. Dia tahu itu diam-diam melindungi dia dan ibunya. Waktu berlalu dengan cepat. Hari itu Mai kesakitan, sepupunya berlari untuk memeriksanya. Mengetahui dia akan melahirkan, dia segera berlari mencari dokter. Di kamar sebelah, istri pertama sedang menghasut istri kedua untuk mengasuh anak Mai. Istri kedua mengetahui bahwa Mai dilindungi oleh roh ular sehingga dia tidak berani pergi. Istri pertama yang marah menjambak rambut istri kedua dan memarahinya. Kotoran, aku tidak pergi, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Istri pertama dengan marah keluar dari pintu. Tiba-tiba seekor ular muncul. Ternyata ia mengetahui segalanya, jadi selalu berdiri di depan pintu untuk mengawasi dua wanita jahat itu. Kemudian mereka menutup pintu agar terhindar dari kematian. Di sisi ini, Mai dengan mudah melahirkan. Ular itu mendengar suara itu dan merangkak untuk memeriksanya. Adegan itu membuat bidan itu ketakutan setengah mati. Melihat ular itu datang, Mai langsung memberitahu wanita itu. Jangan takut, inilah roh ular yang melindungi saya. Tidak merugikan siapapun. Lalu Mai berkata bayinya lahir pada suatu malam. Begitu dia lahir, hujan turun deras. Kita harus memanggil bayi itu Mehala, roh itu setuju. Kemudian sepupunya menyuruh bidan untuk tidak berkata apa-apa. Ia juga memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi. Seiring berjalannya waktu, Mehala berangsur-angsur tumbuh dewasa. Roh ular juga sering mengunjunginya. Manusia dan ular sama-sama sangat penasaran satu sama lain. Sang ibu melihat itu dan juga sangat senang. Perjalanan ini beruntung memiliki roh ular. Namun istri pertama dan istri kedua tetap tidak menyerah. Hari itu Mai tidak ada di rumah, jadi mereka menyelinap ke kamar dan melihat bayinya. Ide untuk mencekik Mehala sampai mati muncul di benaknya. Begitu dia mengulurkan tangannya, roh ular itu muncul. Keduanya ketakutan. Istri kedua mengambil buku itu dan berusaha mengusirnya. Istri pertama melihat hal itu dan segera menghentikannya. Dan katakan mungkin ini hal yang baik. Lalu mereka berdua bergegas keluar. Mai masuk dan melihat ular itu melilit tempat tidur. Masih dalam posisi